Ya, hurufnya boleh A, B, C, atau X, Y, Z, atau yang lainnya. Intinya, huruf di sini akan dikatakan dengan variabel ataupun peubah. Misalkan ada 2 buah semangka, ya. Semangka kita ganti dengan variabel atau peubahnya, misalnya huruf X, ya. Jadi semangka X berarti kalau 2 semangka berarti 2X. Nah, seperti itu ya. Jadi 2X, 2 semangka, 2X. Misalnya ada lagi kita buat ini sekarang 2 jenis ya. Misalnya 1 buku tulis dengan 1 pensil ya. Jadi buku tulis di sini boleh kita ganti dengan variabel X, kemudian 1 pensil kita ganti dengan Y. Jadi X dan Y. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti kita akan bahas operasi-operasi berarti ada X plus Y. Nah, seperti itu ya. Kalau ini 2 jenis, karena ini jenis yang berbeda. Jadi variabel X dan variabel Y. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada 2 buku tulis dan 3 pensil berarti jadi 2X dan 3Y. Nah, seperti itu. Jadi bendanya boleh diubah menjadi sebuah variabel ya, huruf. Nah, seperti itu ya. Kita akan membahas lebih mendalam tentang bentuk aljabar. Yuk, langsung saja. Bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar yang pertama koefisien. Koefisien adalah angka di depan variabel atau huruf. Yang kemudian kedua, variabel. Variabel itu peubah atau huruf. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah yang berdiri sendiri, hanya angka saja, tanpa ada variabel. Kemudian yang keempat, suku. Suku itu dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Kemudian yang kelima, suku sejenis. Nah, untuk mengetahui contoh dari kelima unsur-unsur ini, kita akan perdalam melalui contoh bentuk aljabar ya. Bentuk aljabarnya 2X tambah Y kurang 7. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya. Dari sini kita bisa lihat suku itu adalah dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Nah, di sini sukunya bisa kita lihat. Yang pertama ini ada 3 suku ya. Suku yang pertama adalah 2X, kemudian ada Y, kemudian ada negatif 7. Nah, di sini kalau misalnya ada tanda negatif, dia ditulis negatif. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi ada tabel suku, koefisien, variabel. Jadi untuk memudahkan kamu ya. Suku di sini 2X, Y dan min 7. Nah, ketika dia sukunya 2X, koefisiennya itu 2. Jadi angka yang di depan daripada variabel. Jadi 2. Kemudian Y di sini adalah 1 koefisiennya. Nah, hanya saja tidak ditulis satunya karena 1 kali Y tetap Y gitu. Jadi satunya tidak ditulis. Nah, dengan begini koefisien di depan Y adalah 1. Kemudian variabel. Variabel adalah huruf atau peubah. Jadi di sini hurufnya adalah X, kemudian yang Y ya tetap Y gitu. Nah, sedangkan yang negatif 7 ini namanya konstanta. Ya, ini yang namanya konstanta. Dia berdiri sendiri tanpa ada variabel, hanya angka saja ya. Jadi ini konstanta namanya. Contoh kedua, ini lebih panjang ya. 5B kuadrat tambah 7A kurang 3B kuadrat tambah 2A kurang 9. Nah, di sini kita pisah dulu. Jadi di sini ada berapa suku? Ya, suku yang pertama 5B kuadrat, kemudian 7A, kemudian min 3B kuadrat, kemudian 2A, kemudian negatif 9. Nah, berarti ada 5 suku ya, 5 suku. Nah, kemudian kita buat dalam tabel biar kamu lebih gampang ya. Jadi sukunya 5B kuadrat, 7A, min 3B kuadrat, 2A sama min negatif 9. Ya, di sini koefisien dari 5B kuadrat adalah 5, angka yang di depan daripada variabel. Kemudian variabelnya B kuadrat.
7A, koefisiennya 7, variabelnya A. Kemudian, min 3B kuadrat, koefisiennya min 3. Jadi negatifnya ikut ya. Jadi tanda positif negatifnya tetap masuk. Kemudian variabelnya B kuadrat. Kemudian 2A, koefisiennya 2, terus variabelnya A. Nah, di sini yang sisa suku kelima adalah negatif 9. Nah, berarti negatif 9 di sini apa? Konstanta ya. Jadi ini konstanta. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat suku yang sejenis ya. Tadi unsur-unsurnya ada suku sejenis. Jadi yang termasuk dalam suku sejenis adalah apabila variabelnya sama ya. Jadi variabel sama, kalau koefisien tidak apa-apa tidak sama ya. Jadi variabel sama. Ya, kalau koefisien mah boleh beda, boleh sama gitu ya. Jadi tidak berpengaruh pada koefisien. Yang berpengaruh itu adalah variabel ya. Variabelnya harus sama. Nah, dari sini suku yang sejenis adalah 5B kuadrat dan min 3B kuadrat ya. Jadi sama-sama variabelnya B kuadrat. Kemudian 7A dengan 2A, variabelnya A dan A ya. Jadi variabelnya harus sama. Itu yang dimaksud dengan suku sejenis. Nah, tantangan soalnya dengan bentuk aljabar 4x kuadrat kurang 3xy tambah 7y kurang 5x kuadrat tambah 2x kurang 12. Tentukan banyak suku, koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis ya. Silahkan diberikan jawaban kamu di kolom komentar dengan format nama, kelas, nomor absen, dan jawaban kamu ya. Lumayan kan untuk plus poin kamu ya. Oke, good luck. Oke kelas, kamu sudah mendengarkan materi dari bentuk aljabar. Ini masih pengenalan ya dari pengertian bentuk aljabar. Ya, gimana udah paham belum? Yang mana koefisien, yang mana konstanta, yang mana variabel, yang mana suku sejenis. Nah, dari saya. Nah, next kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Jadi, ketika kamu sudah paham pengenalannya, dasarnya, ya, ke depannya